Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin memperkenalkan anggota. Perkenalkan, nama saya Alden. Saya Imam Abdul Aulia. Saya Aliayu. Saya Bapak Jaki. Saya Devali Sitrik. Proses pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi. Pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi bukanlah proses yang sederhana. Keputusan yang diambil baik besar maupun kecil akan mengaruhi operasional, tujuan jangka pendek, hingga keberlanjutan organisasi. Dalam konteks organisasi, pengambilan keputusan adalah serangkaian langkah yang logis dan terstruktur untuk memilih solusi terbaik dari berbagai alternatif. Agar lebih relevan, berikut ini penjelasan proses pengambilan keputusan secara panjang dan mendalam, yaitu ada 1. Identifikasi masalah atau peluang. Langkah pertama dalam pengambilan keputusan adalah menyadari bahwa ada masalah yang harus diselesaikan atau peluang yang bisa dimanfaatkan, yaitu ada 1. Apa yang harus dilakukan oleh tim atau individu, yaitu bertugas mengidentifikasi apa yang salah atau apa yang bisa ditingkatkan. Kadang masalah tidak selalu terlihat jelas, sehingga perlu pengamatan yang lebih teliti. Contohnya, jika ada perusahaan mengalami penurunan penjualan, manajemen harus memastikan apakah itu karena kualitas produk, strategi pemasaran, atau faktor eksternal seperti persaingan pasar. Baik, yang nomor 2 itu ada pengumpulan informasi. Setelah masalah diidentifikasi, langkah berikutnya adalah pengumpulan informasi yang relevan untuk memahami situasi secara mendalam. Nah, mengapa penting? Informasi yang lengkap dan akurat adalah dasar untuk mengambil keputusan yang baik. Tanpa data, keputusan bisa menjadi bisa atau subjektif. Nah, terus ada bagaimana sih caranya menginformasikan? Informasi bisa dikumpulkan dari laporan internal, survei pelanggan, data pasar, atau bahkan wawancara dengan pihak terkait. Yang ketiga ada analisis masalah. Setelah data terkumpul, organisasi harus menganalisis masalah secara sistematis untuk memahami akar penyebabnya. Pendekatan yang digunakan, ada banyak metode analisis seperti analisis SWOT atau analisis 5 whys. Terjadi hingga menemukan akarnya. Hasil yang diharapkan, memahami penyebab utama masalah agar solusi yang dirancang lebih tepat sasaran. Baik, yang keempat yaitu ada pengembangan alternatif solusi. Pada tahap ini, organisasi mulai merancang berbagai opsi atau alternatif solusi untuk mengatasi masalah. Kemudian ada kreativitas dibutuhkan dalam mencari alternatif, jangan terbatas pada solusi yang sudah pernah dicoba. Inovasi sangat dibutuhkan di tahap ini. Contohnya seperti jika masalahnya adalah turunnya penjualan, alternatif solusi bisa berupa promosi, diskon, memperluas saluran penjualan, atau meningkatkan kualitas produk. Kemudian yang kelima ada evaluasi alternatif solusi. Setiap alternatif harus dinilai berdasarkan kriteria tertentu seperti efektivitas, efisiensi, biaya, dan dampaknya terhadap organisasi. Pertanyaan yaitu apakah solusi ini realistis, apakah biaya sebanding dengan manfaatnya, apa risikonya. Pendekatan yaitu teknik evaluasi seperti analisis biaya, manfaat, sering digunakan untuk membandingkan alternatif. Selanjutnya nomor 6, pemilihan alternatif terbaik. Setelah mengevaluasi semua alternatif, organisasi memilih solusi yang dianggap paling sesuai dengan kebutuhan dan tujuan. Pertanyaannya, siapa yang memutuskan? Keputusan bisa diambil oleh pemimpin organisasi, tim, atau melalui konsensus kelompok, tergantung pada struktur organisasi. Contohnya, jika alternatif yang dipilih adalah memperluas saluran penjualan, maka perusahaan harus mulai mencari mitra distribusi baru. Selanjutnya, implementasi keputusan. Setelah keputusan diambil, langkah berikutnya adalah melaksanakan solusi tersebut. Apa yang dilakukan? Rencana aksi disusun, sumber daya dialokasikan, dan tanggung jawab diberikan kepada pihak-pihak terkait. Pentingnya komunikasi. Semua orang yang terlibat harus memahami tujuan, langkah-langkah, dan efektivitas dari implementasi keputusan. Selanjutnya, pemantauan dan evaluasi hasil. Langkah terakhir adalah memantau hasil dari keputusan yang diambil dan mengevaluasi apakah tujuan tercapai. Apa yang dinilai? Yang dinilai yaitu efektivitas, efisiensi, dan dampak dari keputusan. Mengapa itu penting? Penting jika hasilnya tidak sesuai dengan harapan, organisasi bisa melakukan penyesuaian atau mencoba alternatif lain. Kesimpulan,
Proses pengambilan keputusan dalam organisasi adalah siklus yang berkesinambungan. Organisasi yang efektif selalu memastikan bahwa keputusan yang diambil berdasarkan data dianalisis secara mendalam dan dievaluasi secara teratur. Dalam dunia mahasiswa, memahami proses ini dapat membantu mengelola kehidupan akademik, organisasi kampus, atau bahkan karir di masa depan. Dengan menerapkan langkah-langkah ini, keputusan yang diambil lebih terarah, logis, dan berpotensi memberikan hasil terbaik.